Kita semua tahu perang yang berlangsung panjang akan merugikan semua pihak, baik yang berperang maupun negara tetangganya. Bahkan kalau negara yang berperang adalah negara penghasil atau negara produsen, akan berpengaruh ke seluruh dunia efeknya. Dalam perang di Ukraina kali ini, Rusia adalah negara besar, negara superpower. Ketika Amerika melakukan sanksi ekonomi, ternyata dalam waktu beberapa minggu setelah dilaksanakan, bukan Rusia yang tertekan secara ekonomi, ternyata malah pengusaha Amerika banyak yang merugi. Donald Trump, musuh politik Partai Demokrat dan Biden di tahun 2024 nanti, di mana dia akan menjajal sekali lagi dirinya untuk menjadi kandidat dari Partai Republik, ketawa terbahak-bahak meledek Biden dengan kebijakan melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia tersebut. Dan benar, saat ini berbalik merugikan pengusaha Amerika. Mengapa? Karena Starbucks yang berjumlah 1.200 gerai harus angkat kaki dari Rusia. Namun, kafenya masih berjalan dikelola oleh pihak Rusia, tinggal ganti nama dari Starbucks menjadi Starbucks. Begitu juga KFC harus hengkang dari Rusia, diganti logonya saja sama perusahaan mitranya tersebut yang malah mendapat windfall 100% untung, milik sendiri semuanya sekarang. Jadi Siberian Fried Chicken kalau nggak salah namanya. Di sisi sosial media, IG, FB kehilangan lebih dari 9% income mereka dari Rusia. Juga misalnya Heineken Beer, Food, perusahaan chips, dan banyak lagi bidang usaha yang berusaha di Rusia dalam hitungan global kehilangan 10% sales dunia mereka rata-rata. Yang paling parah adalah industri high teknologi karena chips banyak datang dari Rusia. Juga industri aviasi penerbangan yang titaniumnya 80% datang dari Rusia. Intinya malah memukul balik Amerika, memukul balik Inggris. Karena itu EU atau Uni Eropa Barat tidak menjalankan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Takut Eropa Barat mah sama Rusia. Bahkan Indonesia kali ini benar tidak melakukan sanksi ekonomi tersebut. Seperti halnya Tiongkok. Walau Indonesia transaksi dengan Rusia secara total nasional merupakan kira-kira di bawah 45% transaksinya, menjadikan tidak ada gejolak ekonomi di Indonesia. Apalagi ada 30 ribuan warga Rusia di Bali yang diperkirakan dalam 6 bulan ke depan akan menambah menjadi 50 ribu orang warga. Ini sisi positif. Mereka itu bawa uang dan bawa keterampilannya ke Indonesia. Sekarang kita bahas apa yang media barat lakukan terhadap Rusia yang digiring dengan citra negatif. Namun seperti halnya rakyat Indonesia, sudah pada pintar semua warga dunia. Tidak terlalu pengaruh terhadap berita mainstream barat yang berisi propaganda sisi barat, di mana media Indonesia yang besar-besar adalah perpanjangan tangan media barat. Sekarang rakyat dunia juga seperti Indonesia, makin pintar. Media barat mengatakan dalam 1 bulan lagi Rusia akan bangkrut karena biaya perang 30 billion dolar per harinya atau 45 triliun rupiah per harinya akan membuat bangkrut Rusia. Kita buktikan dari fakta lapangan di awal bulan Februari dalam peta satelit tepat sebelum penyerangan. Diperkirakan ada 190 ribu tentara, 1.800 tank, 2.700 kendaraan logistik seperti truk tangki, truk pangan, dan berbagai amunisi terdata di lapangan. Ketika kemarin di akhir bulan Maret, foto satelit wilayah yang sama di perbatasan Rusia-Ukraina tersebut terdapat kamp tenda yang masih berpenghuni. Sekitar 30 ribuan tentara. Kendaraan tank lapis baja ada sekitar 800-an. Truk logistik ada sekitar 1.000-an. Hal ini mengejutkan pengamat militer dunia. Diperkirakan ternyata Rusia hanya mendeploy dan menggunakan 60% pasukannya masuk ke Ukraina. Bisa dibayangkan, ternyata Rusia hanya menggunakan 16% kekuatan pasukannya ke Ukraina dari 1,2 juta tentara aktif Rusia, dan untuk menyerangnya bahkan hanya menggunakan 13% pasukannya saja. Pengamat militer dunia berkesimpulan bahwa Rusia bukan menganggap enteng Ukraina, tetapi membuat NATO berpikir keras terhadap Rusia bahwa dengan menggunakan 16% tentara saja Ukraina sudah takluk. Bagaimana NATO berani masuk ke Ukraina? Berapa banyak akan dikirim tentara NATO ke Polandia misalnya sebagai ground troop pasukannya? Apakah mau rakyat Polandia ada 400 ribu tentara NATO yang bisa membuat negaranya ambiar makbiar? Dan mendeploy 400 ribu tentara di Polandia oleh NATO kira-kira memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Sementara Rusia menambah pasukannya menjadi 400 ribu ke Belarusia bisa dilakukan hanya dalam 3 bulan. Polandia itu keburu diserang dan dibumi hanguskan oleh Rusia sebelum tentara NATO berkumpul. Kembali ke perbatasan Rusia-Ukraina. Dengan gerakan yang bolak-balik, tentara menjadi selalu segar. Serangan tidak boros, hanya roket untuk membumi hanguskan bangunan militer, bunker amunisi Ukraina, juga cadangan makanan, serta tekanan
tekanan psikologis ke warga sipil dengan ditembaknya ke bangunan-bangunan sipil. Ternyata diperkirakan biaya perang Rusia hanya 3 billion dolar per harinya alias 4 triliunan rupiah per harinya. Ini juga mengapa pesawat tempur udara Rusia hanya sesekali dipakai, itu pun yang hypersonic, yang di atas supersonic tentunya, terbang bisa sampai 3-4 kali kecepatan suara. Juga armada laut, sebagian saja di Laut Hitam dan Laut Baltik yang dioperasikan. Karena memang biaya operasi pesawat dan armada laut itu mahal. Perang darat, infanteri, sniper, logistik darat, semua perangnya itu biayanya lebih murah. Dan juga kita semua tahu, setiap kenaikan 10 dolar per barelnya, Rusia itu untung 1 billion dolar per harinya dari bisnis minyak. Alias kalau harga minyak mentah 106 dolar hari ini naik ke 116, Rusia untung 1 billion dolar per harinya. Jadi kalau memang perlu biaya maksimum lagi, ya tinggal geret aja ke 136 dolar per barelnya. Untungnya 3 billion dolar per harinya. Ya perang tersebut bisa bertahan selamanya bagi Rusia. Impas, perangnya gak rugikan kantong APBN-nya Rusia. Emangnya negara, ya gitu deh. Perang di Ukraina memasuki minggu ke-6 seakan tanpa kemajuan berarti bagi Rusia jika dibandingkan dengan waktu yang sama kita bandingkan dengan beberapa penyerangan di zaman modern seperti Perang Irak yang diserang Amerika dan sekutunya di tahun 2003. Juga penyerangan Jerman ke Rusia yang disebut Operation Barbarossa di tahun 1941. Perubahan pola serang Rusia ke Ukraina dari serangan kilat ala Nazi dengan blitzkriegnya diubah menjadi ala Aleppo tidak mengejutkan banyak pengamat intelijen pertahanan. Strategi bumi hangus adalah perang psikologi bagi yang lemah. Perang yang direncanakan cepat menjadi perang psikologi yang bisa panjang masanya. Kita akan bahas perbedaan perang di Ukraina ini dengan perang Irak di tahun 2003 dan Operation Barbarossa di tahun 1941. Tentunya yang kita bahas dalam 3 perang tersebut adalah taktik perangnya, bukan efek perangnya pada dunia. Namun sebelumnya, ada hal yang kita masuki terlebih dahulu, informasi yang tidak kalah penting tentang masa depan minyak bumi. Kita semua tahu bahwa dunia saat ini didominasi kebutuhan akan minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi terpenting saat ini di bumi. 70% perang di dunia saat ini ada di negara penghasil minyak bumi demi negara sekutu mengendalikan produksi minyak dunia, suplai minyak, dan harga minyak dunia. Selain untuk listrik, maka minyak bumi terbanyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Dan mungkin sahabat akan terkejut mengetahui berapa banyak benda yang dihasilkan berdasarkan minyak bumi, atau dengan kata lain, jika minyak bumi tidak pernah ada, maka benda ini pun tidak akan ada. Jika Anda meniup permen karet, itu ada unsur minyak buminya. Begitu juga pasta gigi, minyak wangi, lipstik, deodoran, kontak lens, bahkan 3 perusahaan besar dunia, Google, Microsoft, dan Amazon mempunyai investasi yang besar di industri perminyakan ini. Jadi, bagaimana sih kok bisa benda lengket berwarna hitam ini menjadi penting ketika dunia mulai menggeser ke arah energi terbarukan yang akan menggantikan minyak bumi? Nantinya, minyak bumi akan jadi apa? Atau bagaimana masa depan minyak bumi sesungguhnya? Sejarah minyak bumi dan manusia menjadi kecanduan minyak bumi sudah terjadi jauh-jauh hari, ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Bangsa Mesopotamia di tahun 3100 sebelum Masehi sudah menggunakan minyak bumi untuk mozaik dan permata mereka. Bangsa Babilonia di tahun 1700 sebelum Masehi menggunakan minyak untuk pelapis perahu mereka agar tidak merembes air masuk ke kapal. Bangsa Mesir di tahun 2600 sebelum Masehi menggunakan bahan dasar minyak bumi untuk membalsem mumi. Juga bangsa Yunani telah sejak tahun 2000 sebelum Masehi menggunakan sebagai lampu minyak. Untuk dunia perminyakan modern, pastinya kita berterima kasih pada seorang inventor ahli kimia, James Young, yang berkebangsaan Skotlandia di pertengahan abad ke-19. Dialah bapak petrochemical industry, di mana dia memisahkan minyak yang encer sebagai minyak lampu dan minyak yang pekat jadi pelumas mesin-mesin industri. 3 tahun kemudian, dia bermitra dengan Edward William Binney, seorang geologis, untuk menciptakan perusahaan penyulingan minyak pertama di dunia. Kemudian, perusahaan sejenis bermunculan di dunia, yang terbanyak adalah di Amerika. Di Amerika, di pertengahan abad 19 ada 2 peristiwa besar. Gold Rush ke arah barat Amerika dan Black Gold, minyak bumi di seluruh Amerika. Sehingga di penghujung abad 19, Amerika adalah negara terbesar di dunia penghasil minyak bumi dan turunannya. Lalu, memasuki abad ke-20, kebutuhan minyak meningkat sangat tajam, terutama bidang transportasi, dengan pertumbuhan industri mobil, motor, kapal terbang, dan kapal laut. Kemudian, perubahan dunia terjadi ketika di tahun 1908
2008, perusahaan Inggris menemukan cadangan minyak di wilayah Persia, di wilayah Iran sekarang. Inilah penemuan pertama oleh pihak Barat yang besarnya cadangan minyak di wilayah Asia Barat itu merubah sejarah Asia Barat dan Timur Tengah selamanya. Sejak saat itu, penemuan-penemuan di Asia Barat berlanjut. Irak di tahun 1927, Bahrain di tahun 1932, Qatar di tahun 1935, Saudi Arabia dan Kuwait di tahun 1938, di UAE atau United Arab Emirates di tahun 1958. Semuanya adalah yang berinvestasi, yang mengeksplor, dan yang memiliki hasilnya adalah perusahaan Barat, Amerika dan sekutunya. Untuk menjaga harga stabil dan membuat jumlah produksi berlaku adil, negara-negara Timur Tengah itu berinisiatif membuat organisasi yaitu OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak. Diciptakan dalam konferensi di Baghdad di tahun 1960. Negara pendirinya adalah Iran, Kuwait, Irak, Saudi Arabia, dan Venezuela. Kemudian banyak negara bergabung. Qatar di tahun 61, Indonesia di tahun 62, Libya di tahun 62 juga, UAE juga di tahun 1967, Nigeria di tahun 71, dan Ekuador di tahun 1973, kemudian Gabon di 1975. Mereka, OPEC tersebut, mengendalikan 80% cadangan minyak dunia dan memproduksi 44% minyak dunia. Kekuatan OPEC dan dominasi OPEC sangat kuat sekali waktu itu. Apa buktinya? Ketika Perang Arab Israel di tahun 1973, OPEC mengembargo, melakukan sanksi ekonomi kepada Amerika dan sekutunya karena mendukung Israel. Harga minyak dari $3 per barel dibuat naik 400%, jadi $12 per barelnya. Peristiwa embargo ini dikenal dengan istilah The First Oil Shock. Kapan oil shock kedua? Yaitu di tahun 2020 kemarin. Ketika selama setahun shutdown karena pandemi virus Wuhan, di mana kebutuhan minyak bumi turun hingga 50%, juga perang harga Saudi-Rusia yang mana Saudi menurunkan harga minyak agar perusahaan Rusia bangkrut. Harga minyak bumi di bulan Januari 2020 adalah $67 per barel. Di bulan Maret 2020, harga minyak bumi ke $18 per barel. Dan di suatu titik di bulan April, harga pernah mencapai minus $38 per barel. Minus alias yang beli minyak dibayar, bukan bayar atau beli, tetapi dibayar. Sekarang di tahun 2022, kebutuhan minyak bumi 92,8 juta barel per harinya. Di antaranya Indonesia membutuhkan 1,5 juta barel per hari. Tiongkok membutuhkan 19 juta barel per hari. Di dunia ini ada 4,8 miliar mobil di jalanan. Dan ada banyak hal selain fuel bahan bakar kendaraan dihasilkan oleh minyak bumi yang belum bisa digantikan oleh energi terbarukan seperti tempat tidur, kamera, karpet, komputer, bola golf, botol, pestisida, pipa, gorden, ban, X-ray, dan banyak lagi. Sebuah fakta, mobil listrik akan merubah dunia transportasi, namun tidak akan merubah kebutuhan akan minyak bumi. Jadi, ketika dua negara berperang, Ukraina dan Rusia yang merupakan penghasil 15% minyak dunia, kira-kira apa yang terjadi ke depan terhadap masa depan minyak bumi di Indonesia? Juga terhadap harga barang-barang di Indonesia? Kemana kira-kira pikiran pejabat yang berkuasa saat ini? Sudah siapkah?